Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najila Fadila Jadika dengan Saya Kurniawan Cahaya Setiadi. pada kesempatan khusus kali ini kami akan membahas tentang Ramadan. Sebelumnya kita bersama narasumber kita Ibu Umi Mahbuba. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang Ramadan pasti kita langsung ingat tentang sholat taraweh, tentang tadarus Quran, dan banyak lainnya. Sebelumnya saya mau tanya, menurut Bu Umi sendiri, Ramadan itu apa dan maknanya itu apa? Ramadan bisa kita jadikan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang bisa kita lakukan diantaranya adalah tarawih, tadarus, membaca Al-Quran, sholat malam atau qiyamul lail, dan ibadah lainnya. Ini ada pertanyaan dari saya sendiri. Kenapa kalau bulan Ramadan itu selalu banyak anak yang main petasan gitu? Kenapa bukan bulan-bulan yang lain? Ya, betul sekali anak-anak. Ini menjadi salah satu tradisi turun-temurun yang mana itu merupakan perayaan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang kami dapatkan dari postingan kasus Ramadan. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, apa saja perbuatan yang dapat merusak ibadah puasa yang harus kita jauhi? Sebagai seorang muslim yang sedang berpuasa, sebaiknya kita berhati-hati dalam berucap maupun bertindak supaya puasa kita tidak sia-sia, tidak ada pengurangan pahala puasa. Lebih baik kita diam daripada kita berbuat atau berucap yang tidak ada manfaatnya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat At-Tabrani. Oke, kita lanjut yang kedua nih Bu. Apa amalan terbaik di bulan Ramadan? Baik, selain puasa di bulan Ramadan, ada beberapa amalan terbaik dan yang paling utama untuk kita lakukan. Antara lain tarawih, tadarus, membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, iktikaf, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian berikutnya memburu malam Lailatul Qadar, dan memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Bagaimana asal-usul puasa Ramadan hingga puasa tersebut menjadi puasa yang wajib bagi umat Islam? Perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ibadah puasa Ramadan itu sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada zaman Jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Namun mereka menentangnya. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadan kembali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jalal, pada awalnya puasa Ramadan itu mulai disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hal ini juga bersamaan dengan disyariatkannya sholat Id, zakat fitrah, dan Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ini khususnya buat para cewek-cewek. Kalau kita belum mengganti puasa tahun lalu, apakah puasa tahun ini dapat diterima?
Baik anak-anak, perlu dipahami oleh para perempuan, suatu amal ibadah itu diterima atau tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk memutuskan. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun jika sampai pada bulan Ramadan berikutnya, kita harus tetap mengkodok atau mengganti puasa tahun lalu. Para ulama menganjurkan untuk secepatnya mengkodok puasa tersebut karena ada konsekuensi yang harus ditanggung apabila sampai pada bulan Ramadan berikutnya, yaitu membayar fidyah atau keterangan Syekh An-Nawawi dalam kitabnya menjelaskan sebab penundaan mengkodok puasa tersebut dikarenakan sakit, lupa atau memang disengaja, maka wajib mengkodok sekaligus membayar fidyah yang besarnya 1 mud. 1 mud itu hitungannya sehari puasa yang ditinggalkan. Ukuran 1 mud setara dengan 543 gram bahan makanan pokok menurut mazhab Syafi'i yang kemudian harus diberikan kepada fakir miskin. Oke, pertanyaan yang terakhir. Cara mengambil hikmah Ramadan di tengah pandemi. Baik anak-anak, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengambil hikmah bulan Ramadan di tengah pandemi seperti ini, di antaranya beribadah bersama keluarga dan bersama-sama bertawakal kepada Allah. Salah satu hikmah di tengah pandemi seperti ini, bagi seorang siswa harus kita ketahui bahwasanya tanggung jawabnya adalah belajar, yaitu belajar di rumah. Yang mana dalam hal ini rumah bisa kita jadikan sebagai tempat untuk praktek langsung dari teori-teori yang sudah kita pelajari di sekolah, seperti ibadah puasa, ibadah sholat sunnah, sholat wajib, dan lain sebagainya. Demikian sesi tanya jawab kita seputar bulan Ramadan. Terima kasih untuk Bu Umi dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir, juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk memberi pertanyaan di kolom komentar Instagram story OSIS kita. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.